Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya anak-anak. Sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa. Ayo baca doa bareng-bareng. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma wajalani minas solihin. Amin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Ketemu lagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 2 untuk kelas 4. Menyaksikan pawai budaya membuat Edo semakin kagum akan keberagaman budaya di Indonesia. Inginkah kamu mengetahui keberagaman budaya Indonesia lainnya? Ayo kita cari tahu bersama. Ayo mengamati. Pada saat menyaksikan pawai budaya, Udin sangat kagum dengan keindahan keberagaman budaya. Di gambar ini adalah gambar budaya-budaya dari berbagai penjuru dan suku dan daerah yang ada di Indonesia. Tentukan sebanyak-banyaknya bangun datar yang ada pada gambar di atas. Jawabannya 1. Segitiga, trapesium, persegi, persegi panjang, jajar genjang, layang-layang, dan segi 6. Apa segi banyak itu? Bentuk berikut adalah segi banyak. Seperti ini, tanda panah ini, dan persegi panjang. Sudutnya persegi banyak lebih dari 3. Bentuk berikut adalah bukan segi banyak, seperti lingkaran. Dia sudutnya tidak menyatu. Berdasarkan bentuk di atas, diskusikan dengan kelompokmu. 1. Apakah segi banyak adalah kurva tersebut? Jelaskan. 2. Apakah segi banyak adalah garis lurus? 3. Apa segi banyak itu? Di sini sudah saya bantu untuk membuat jawabannya. 1. Iya, karena semua sisi garis lurus menyatu dan tertutup. Kedua, iya, sisi segi banyak adalah garis lurus. 3. Segi banyak adalah kurva tertutup yang dibatasi oleh garis. Segi banyak adalah kurva tertutup yang dibatasi oleh garis. Berdasarkan bangun datar yang kamu temukan pada gambar pawai budaya, kelompokkan mana saja yang termasuk segi banyak dan bukan segi banyak. Jelaskan alasanmu. Segi banyak: segitiga, jajaran genjang, persegi panjang, trapesium. Bukan segi banyak, setengah lingkaran, dan lingkaran. Diskusikan hasil jawabanmu dengan temanmu. Apakah hasil pengkelompokanmu
sama dengan temanmu. Jelaskan. Bangun datar segitiga jajar genjang persegi panjang trapesium adalah bangun yang memiliki kurva tertutup yang dibatasi oleh garis. Nah, sekarang coba amati lingkungan di sekitarmu. Bentuk segi banyak apa saja yang kamu temukan? Bentuk bukan segi banyak apa saja yang kamu temukan? Tulis hasil pengamatanmu di bawah ini. Masing-masing minimal 3. Segi banyak, persegi, persegi panjang, segitiga. Bukan persegi banyak, lingkaran, setengah lingkaran, dan elips. Tulislah contoh penggunaan segi banyak yang ada di sekitarmu. Penggunaan segi banyak terdapat pada pintu, jendela, buku, pensil, hingga lemari. Apa manfaat segi banyak dalam kehidupan sehari-hari? Untuk melengkapi berbagai macam bentuk-bentuk lainnya agar menjadi bangun datar yang sesuai dengan keinginan. Apa yang terjadi jika segi banyak tidak ada dalam kehidupan sehari-hari? Kita akan kesulitan dalam memperoleh bangun kompleks yang kita inginkan. Diskusikan hasilmu dengan teman dan gurumu. Tahukah kamu bahwa sarang lebah juga terdiri atas segi banyak? Sungguh menakjubkan bahwa Tuhan menciptakan sarang lebah yang tersusun dari sekumpulan bentuk segi 6. Ahli matematika meneliti bahwa bentuk segi 6 adalah bentuk geometris yang paling sesuai untuk memanfaatkan setiap bagian secara maksimum. Seandainya sarang lebah dibangun dengan bentuk lain, akan banyak bagian yang tidak terpakai. Madu yang dapat disimpan akan lebih sedikit, dan lebih sedikit pula lebah mendapat manfaatnya. Setelah kamu belajar tentang segi banyak, kini saatnya kamu mengisi diagram berikut. Bukan segi banyak. Ini adalah gambar bukan segi banyak. Bulat dan bentuk huruf Z. Definisi segi banyak adalah kurva yang tertutup dibatasi oleh garis. Gambar segi banyak: persegi, 4 trapesium, dan persegi 4. Ciri-cirinya: sisinya berbentuk garis lurus, bentuknya tertutup, paling sedikit memiliki 3 sisi. Beragam budaya di Indonesia sangat indah, diantaranya tarian, rumah adat, makanan, dan lain-lain. Keberagaman tersebut memperkaya budaya Indonesia. Tahukah kamu bahwa kita bisa mendesain keberagaman budaya Indonesia dari Tangram? Perhatikan bentuk keberagaman budaya Indonesia. Ini adalah contoh bentuk tari yang digambarkan dalam bentuk persegi atau segi banyak, seperti rumah adat dan tari-tarian. Bentuk di atas disusun dari tangram. Apa tangram itu?
Tangram terdiri dari 7 buah bangun datar seperti pada gambar di samping. Sekarang saatnya kamu membuat Tangram. 1. Ambil kertas berbentuk persegi panjang. Lipat diagonal, kemudian potong sisanya. Kamu akan memperoleh bentuk persegi. Kamu juga bisa menggunakan kertas berbentuk persegi. Gambar ini adalah memperlihatkan mulai dari pertama persegi dilipat, dibuka kembali, dipotong, akan menjadi bentuk-bentuk segi banyak. Potong persegi menjadi 2 buah, bentuknya disebut segitiga. Ambil satu segitiga, lalu lipat menjadi 2 bagian, potong pada lipatan agar menjadi 2 segitiga yang lebih kecil, seperti gambar berikut ini. Ambil segitiga lainnya, lalu lipat sedikit di bagian tengahnya, seperti ini. Lipat sudut segitiga yang berlawanan, lalu potong. Kamu akan memperoleh trapesium dan satu segitiga, seperti ini. Lipat trapesium menjadi 2 bagian, lalu potong. Lipat kembali satu bagian trapesium sehingga kamu memperoleh bentuk persegi dan segitiga, seperti gambar di bawah ini. Dilipat, dipotong menjadi segitiga dan persegi. Lipat trapesium kecil yang tersisa, lalu kamu potong menjadi 2. Kamu akan memperoleh bentuk jajaran genjang dan segitiga, seperti gambar di bawah ini. Trapesium kecil dilipat kembali, dipotong menjadi segitiga dan jajaran genjang. Ayo berkreasi. Buatlah satu bentuk rumah tarian keunikan keberagaman Indonesia lainnya dari Tangram. Mintalah pendapat temanmu. Keberagaman budaya Indonesia juga terlihat dari tarian daerah, seperti tari bunga cempa dari Aceh. Bunga cempa berarti bunga cempaka. Sekarang saatnya kamu berlatih menarikan tarian bungong cempa. Tarian ini dibagi ke dalam 2 gerakan, yaitu gerakan saat berdiri, gerakan saat duduk. Kali ini kita akan mempelajari gerakan berdiri. Lakukan gerakan ini dengan aba-aba. Hitungan dari gurumu. Gerakan A. Kedua tangan ke atas, kaki jinjit, hentakkan 2 kali, ke kanan 2 kali. Kedua, tangan di atas, lalu jinjit, hentakkan 2 kali, ke kiri 2 kali. Gambar B. Menghadap serong ke kanan, kedua jari rapat, ditarik ke atas, kaki kanan ke depan, seperti gambar pertama. Tangan ditarik ke bawah, kaki kanan memutar. Menghadap serong ke kiri, kedua jari rapat ditarik ke atas, ke kiri, ke depan. Bergantian kanan kiri sebanyak 2 kali 2 kali. Gerakan C. Menghadap serong ke kanan, kedua jari rapat,
ditarik ke atas, kaki kanan ke depan, tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur, menghadap serong ke kiri, jari tangan dirapatkan, lalu ditarik ke atas, kaki kiri melangkah ke depan. Bergantian kanan kiri masing-masing sebanyak 2 kali. Gerakan D. Telapak tangan saling berhadapan, dibalik ke kanan dan kiri bergantian, kaki berjalan di tempat sambil diayun. Gerakan E. Kedua tangan memegang pundak atau bahu, tangan didorong ke depan, lurus, jari tangan mengarah ke atas, kaki maju bergantian kanan dan kiri. Keberagaman Indonesia indah sekali. Bagaimana menjaga keberagaman tersebut? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Ayo berdiskusi. Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di Kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerah. Mereka sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun mereka sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Ini adalah foto Pak Semi, Pak Cep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur. Identifikasi keberagaman berikut. Kolom identifikasi. Pak Sami, asal Maluku, bahasa Maluku, makanan khas Maluku nasi lapola, alat musik yang sering dimainkan di Maluku ukulele, pakaian adat Maluku baju cele, tarian cakalele, kebiasaan adalah kalwedo. Pak Encep asal dari Sunda, bahasanya bahasa Sunda, makanannya karedok, alat musik yang dimainkan angklung, baju daerah baju bedahan, tarian jaipong, kebiasaan botram. Botram ini adalah kayak makan nasi liwet yang bareng-bareng. Pak Made berasal dari Bali, bahasanya bahasa Bali, makanan khas Bali sate lilit, alat musik cengceng, pakaian adat namanya payas agung, tarian kecak, kebiasaan omet-omedan. Pak Udin asal Betawi, bahasa Betawi, makanan soto Betawi, alat musik gambang, pakaian daerah baju sadaria seperti yang dipakai abang none, tariannya ondel-ondel, kebiasaannya lenong. Pak Nur dari Jawa, bahasa Jawa, makanan khas Jawa salah satunya nasi pecel, alat musik gamelan, pakaian daerah adalah jangkep. Jangkep adalah pakaian dipakai oleh orang laki-laki. Tarian tari serimpi, kebiasaan wayang kulit. Mereka adalah contoh keberagaman masyarakat Indonesia, meskipun mereka dari suku yang berbeda-beda. Mereka hidup berdampingan dengan baik. Ingin tahu cerita tentang mereka? Bacalah teks berikut ini. Siap menghadapi musim hujan. Musim hujan hampir tiba.
warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami, Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Diskusikan pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang dilakukan warga desa Kampung Babakan? Jawaban, warga Kampung Babakan melakukan kerja bakti dan membersihkan selokan. Kedua, mengapa mereka melakukan kerja bakti? Mereka melakukan kerja bakti agar warga tidak akan kebanjiran saat hujan tiba. Ketiga, apakah warga desa mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Jelaskan. Ya, warga desa mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan. Mereka berbagi tugas dan bergotong royong. Keempat, apa manfaat sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bagi warga Kampung Babakan? Kampung Babakan menjadi kampung yang bersih karena masyarakatnya kerja bakti membersihkan lingkungan. Apa yang akan terjadi jika warga tidak mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Jika masyarakat tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan, maka kebersihan kampung menjadi kurang terjaga. Bisa jadi warga kebanjiran saat musim hujan tiba. Tulislah hasil diskusimu pada kalender bekas. Tunjukkan hasilnya di depan kelas. Indonesia memiliki keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya. Keberagaman di Indonesia terikat oleh rasa persatuan. Sekarang, amatilah dirimu dan temanmu. Pada saat kamu melakukan diskusi tadi, apakah ada keberagaman yang terlihat antara kamu dan temanmu? Apa keberagaman yang kelompok kamu miliki? Jelaskan. Keberagaman yang kelompok kami adalah berbagai jenis kelamin, rambut, tinggi, asal daerah, agama, dan kebiasaan. Kedua, apakah ciri-ciri fisik, warna kulit, rambut, tinggi, dan lain-lain anggota kelompokmu sama atau berbeda? Jelaskan. Ya, secara fisik, warna kulit, rambut, tinggi, dan lain-lain anggota kelompokku berbeda. Ada yang tinggi tubuhnya, ada yang pendek, ada yang warna kulitnya sawo matang, ada pula yang kuning langsat, ada yang rambutnya keriting, ada pula yang lurus. Mengapa? Meskipun kalian memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda, tetapi tetap harus bekerja sama. Meski kami beragam, kami tetap bekerja sama dengan persatuan dan kesatuan agar tercipta kerukunan dan perdamaian.
Apakah kalian memiliki pendapat yang sama? Jelaskan. Tidak, kami memiliki pendapat yang berbeda-beda antar kelompok. 5. Samakah cara kalian menyampaikan pendapat? Jelaskan. Sama, kami menyampaikan pendapat dengan tutur yang sopan, saling mendengarkan pendapat satu sama lainnya. Keenam, apakah keberagaman tersebut membawa manfaat bagi kelompok? Jelaskan. Dengan adanya keberagaman itu jelas membawa manfaat bagi sebuah kelompok atau lebih, karena dengan perbedaan kita bisa lebih memahami, menghargai keberagaman yang ada. Setiap orang pasti berbeda dengan orang lain, baik itu warna kulit, cara pandang, dan ide. Keberagaman yang ada adalah ciptaan Tuhan. Kita semua harus menghargai keberagaman itu. Keberagaman tersebut akan memperkaya kita. Bayangkan jika pendapat kita sama, apa yang terjadi? Ayo renungkan, nilai apa yang kamu pelajari hari ini? Bagaimana warga lingkunganmu mengutamakan persatuan dan kesatuan? 1. Hari ini saya belajar tentang kepedulian, santun, dan menjaga persatuan. Yang kedua, warga di lingkunganku sangat mengutamakan persatuan dan kesatuan dengan tidak membeda-bedakan satu dengan lainnya. Demikian anak-anak, tetap semangat belajarnya dan kerjakan tugas-tugas sekolah yang kalian dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tetap semangat belajarnya dan tonton video-video selanjutnya.